يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. لغتي صوت، لغتي حرف، لغتي روح، لغتي نور في الظلماء، لغتي صوت في الأرجاء، لغتي 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 حرف به أتباهى، لغتي مجد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية من أحسن اللغة في العالم وجعلها من لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس كلاما. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah pelajari bagian daripada materi al-balaghah dalam bentuk judul at-tawriyah. At-tawriyah bagian daripada al-muhassinat al-ma'nawiyah. Apa yang dimaksud dengan al-muhassinat al-ma'nawiyah adalah gaya bahasa dengan tujuan memperindah makna dalam suatu ungkapan bahasa Arab. Maka at-tibaq juga bagian daripada al-muhassinat al-ma'nawiyah. Sedangkan al-muhassinat al-lafziyah sudah kita pelajari bersama, walaupun tidak secara keseluruhan daripada al-muhassinat al-lafziyah kita pelajari, tapi sudah cukup menjadi modal kita untuk mengetahui bagian-bagian yang terdapat di dalam ilmu badi', dalam ilmu balaghah. Maka kita akan melanjutkan daripada al-muhassinat al-ma'nawiyah dari bentuk at-tibaq. Kita awali dari contoh-contoh. Ada dua contoh yang akan kita bahas. Yang pertama al-amsilatu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tahsabuhum ayqadhaw wa hum ruqud. Dan kalian mengira mereka ayqadhan, dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan sadar, wa hum ruqudun, sedangkan mereka dalam keadaan tertidur. Ada kalimat ayqadhan dan ada kalimat ruqudun. Ada dua isim ataupun kalimat yang bertentangan di sini antara sadar dan tidur. Kemudian kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Yastakhfuna minan nas, mereka menyembunyikan diri dari manusia, wa la yastakhfuna minallah, dan tidaklah mereka bisa menyembunyikan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kalimat yastakhfuna dengan tanpa menggunakan nafi, ada kalimat yastakhfuna dengan menggunakan la. Maka kemudian dibaca la yastakhfun. Ini ada dua kalimat yang bertentangan maknanya, tapi terbentuk ataupun terkumpul dalam satu jumlah. Ini ada tambahan, silakan antum tambah di dalam materi antum. Yakni kita bagi menjadi beberapa bagian. Kita bahas tentang kaidahnya. Al-qa'idatu. Apa yang dimaksud dengan at-tibaq? At-tibaq dalam kaidahnya, at-tibaqu huwal jam'u baina syai'i wa diddihi fil kalami. Tibaq memiliki pengertian adalah berkumpulnya suatu perkara, wa diddihi, dengan lawannya, fil kalami, di dalam sebuah
kalam. Jadi ada kalimat yang terkumpul di dalamnya antara satu kalimat dengan kalimat lain yang memiliki karakter bertentangan. Itu yang disebut dengan at-tibaq. Kemudian ada anwa'ut tibaq, ada macam-macam at-tibaq. At-tibaq dibagi menjadi dua bagian, yakni tibaqul ijab dan tibaqus salbi. Anwa'ut tibaq, macam-macam tibaq. Tibaqul ijab, tibaq al-ijab. Apa definisi daripada tibaqul ijab? Tibaqul ijab huwa ma lam yakhtalif fihi ad-diddani ijaban wa salban. Tibaq al-ijab atau tibaq positif adalah tibaq yang kedua katanya berlawanan, tidak berbeda positif dan negatifnya. Jadi dalam tibaq ijab ini ada dua kata yang berlawanan, tapi tidak didahului nafi atau tidak didahului nahi. Sama-sama memberikan makna positif. Karena kalau kalimat didahului oleh huruf nafi ataupun huruf nahi, maka adanya nafi dan nahi tersebut memiliki kandungan makna negatif. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu huwa adhaka wa abaka, dan sesungguhnya Allah, huwa adapun Allah, adhaka ialah yang membuat tertawa, wa abaka dan yang membuat menangis. Allah adalah zat yang membuat seseorang tertawa, dan Allah adalah zat yang membuat seseorang menangis. Perhatikan kalimat adhaka wa abaka. Adhaka tertawa, abaka menangis. Dua kalimat yang bertentangan. Tapi ini disebut dengan tibaqul ijab atau tibaq yang memiliki kandungan positif karena tidak didahului oleh nafi ataupun nahi. Lanjutannya wa annahu huwa amata wa ahya, dan sesungguhnya Allah adalah zat amata wa ahya yang membuat manusia atau jiwa itu mati dan membuat manusia ataupun jiwa itu hidup. Ada kalimat bertentangan amata dan ahya. Akan tetapi ketika pertentangan dua kalimat ini tidak didahului oleh huruf nafi, maka dia disebut dengan tibaqul ijabih. Ini tibaq bentuk yang pertama. Kemudian ada tibaqus salbi. Ada tibaqus salbi. Tibaqus salbi definisinya wahwa makhtalafa fihi ad-diddani ijaban wa salban. Makhtalafa fihi ad-diddani ijaban wa salban. Tibaq as-salab adalah tibaq yang kedua kata yang berlawanannya itu berbeda positif dan negatifnya. Kalau kalimat ataupun tibaq al-ijab itu kalimatnya bertentangan tapi tidak didahului oleh nafi dan nahi, berbeda dengan tibaqus salbi. Maka tibaqus salbi ini terdiri dari huruf nafi di antara salah satunya. Contoh di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, hal yastawil ladzina, apakah sama orang-orang ya'lamuna yang mengetahui mereka, wal ladzina dan orang-orang la ya'lamuna dan orang-orang yang tidak mengetahui. Ada kalimat ya'lamun dan ada kalimat la ya'lamun. Keduanya bertentangan. Bentuk kalimatnya sama, akan tetapi didahului oleh nafi, maka kemudian dia disebut tibaqus salbi. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguh pasti yatadzakkaru, mengambil pelajaran daripada kejadian tersebut orang-orang yang berakal. Kita lanjut pada jinsut tibaq, jenis-jenis daripada tibaq. Perhatikan, ya'ti tibaqu fil kalami ala arba'in suwarin. Tibaq tersebut di dalam kalam dalam 4
bentuk. Wahiyah, yang pertama ayyakuna bainasmain. Hendaknya ia ada di antara dua isim. Maksudnya khairul mali ainun sahiratun li ainin naimatin. Sebaik-baik harta benda adalah mata yang melek ataupun tidak tidur untuk mata yang tertidur. Artinya apa? Sahira itu mata yang selalu terbuka, yang selalu tidak lalai. Jadi itu yang disebut dengan khairul mal. Sama dengan antum. Khairul mal ketika belajar, apa itu? Ainun sahirah apa ainun naimah? Kalau ainun sahirah berarti selalu melek, selalu waspada untuk mengikuti pelajaran. Tapi kalau ainun naimah selalu matanya tertidur. Jadi mata yang terbuka dengan mata yang tertidur itu ketika dalam kondisi-kondisi yang bermanfaat, maka tidak baik ainun naimah. Karena ainun naimah itu tidak dianggap dengan khairul mal. Tapi khairul mal itu adalah ainun sahirah, mata yang selalu waspada ataupun selalu melek. Ini sahirah dan naimah sama-sama isim. Kemudian ayyakuna baina fi'laina. Artinya tibak itu terjadi dalam dua fi'il. Apa contohnya? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a, dan Allah telah meninggikan langit, wa wada'al mizan, dan meletakkan neraca timbangan. Antara kalimat rafa' dan wada'a bagian daripada tibak. Yang ketiga ayyakuna baina harfaini. Ada dua huruf. Apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani suatu jiwa kecuali menurut kemampuannya. Laha, baginya apa yang ia usahakan, wa 'alaiha, dan baginya apa yang telah ia usahakan. Laha dan 'alaiha bagian daripada dua huruf yang bertemu. Baginya apa yang ia usahakan dari kebaikan, wa 'alaiha, dan baginya keburukan daripada apa yang ia usahakan. Laha ini memiliki makna adalah kebaikan, 'alaiha memiliki makna keburukan. Sama dengan kita berdoa, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala 'alaina. Jadikan ia sebagai pembela kami, bukan sebagai bagian daripada yang menjadikan kami celaka. Laha dan 'alaiha memiliki makna yang berbeda. Kemudian ayyakuna baina ismin wa fi'lin. Hendaknya tibak itu terbentuk daripada isim dan fi'il. Awaman kana, ini dari firman Allah, awaman kana maitan fa ahyainahu. Awaman kana maitan, apakah mereka yang awalnya itu mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Ada kalimat maitan bentuknya isim, kemudian bertemu dengan ahyaina bagian daripada bentuk fi'il. Inilah bagian daripada at-tibak yang kita bahas. Silakan antum sempurnakan catatannya, boleh dicatat di buku tulis antum. Ini tamrin, silakan antum cari. Ayyinit tibak fil ibaratainil atiyataini. Silakan tentukan tibak di dalam dua ibarat berikut. Uhibbus sidqa wa la uhibbul kadzibah. Di mana tibaknya? Kemudian tibaknya tibak apa? Tibak ijab atau tibakus salbi. Yang kedua, al-adu yudhiru sayyi'ata wa yukhfil hasanata. Ada dua tibak di sini. Tibaknya mana? Bentuk tibaknya apa? Sampai di sini bahasan kita. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا قراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي berganti ilmu yang engkau berikan kepada kami.